Hai, sebelumnya, hampir 2 tahun lalu, saya pernah menerangkan tentang Bukalapak yang akan tersingkir dari peta persaingan e-commerce di Indonesia karena tak mampu bersaing dalam model bisnisnya yang berada di ranah bakar uang yang berdarah-darah. Di video ini, kita akan mengulas Bukalapak yang bukannya gulung tikar, melainkan justru sedang melaksanakan IPO-nya di Bursa Efek Indonesia. Apa saya salah? Mungkin iya, tapi mungkin juga tidak. Sebab Bukalapak adalah fenomena too big to fail yang membutuhkan waktu panjang sebelum menemukan arahnya. Satu hal yang pasti, melalui video ini, saya akan memandu kamu untuk menelanjangi laporan keuangan Bukalapak, prospektus perusahaan, sekaligus menunjukkan cara menghitung revenue per share dari setiap lembar saham yang akan dijual. Dari IPO itu juga, kita akan belajar kilas analisa fundamental saham untuk menentukan apakah akan turut membelinya atau cuma jadi penonton saja. Mari kita mulai. Bukalapak, siapa yang masih pakai? Kalau saya, terakhir kali menggunakan Bukalapak untuk membeli onderdil sepeda saat sedang musim sepeda. Bukan musim sepeda lipat atau sepeda balap seperti yang baru-baru ini terjadi, melainkan musim sepeda bertahun-tahun lalu, waktu Polygon Xstrada modelnya masih begini. Saat itu, seingat saya, Bukalapak adalah tempat terbaik untuk membeli onderdil sepeda. Dan siapa sangka, beberapa tahun berikutnya, Bukalapak menjelma e-commerce raksasa yang juga menjual jutaan produk lainnya. Sayang, pada saat itu terjadi, saya sudah keburu pindah ke toko sebelah yang lebih nyaman digunakan sampai hari ini. Well, tentu ini hanya soal selera. Faktanya, Bukalapaklah yang jadi perusahaan e-commerce Indonesia, unicorn pertama yang akan melantai di bursa dengan melakukan penawaran perdana saham atau IPO. Dalam IPO ini, Bukalapak akan menawarkan saham sebanyak-banyaknya sebesar 25.765.504.851 lembar saham, dengan jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar 21.979.123.350 rupiah, alias nyaris 22 triliun rupiah, menjadikannya sebagai IPO yang terbesar di Indonesia dalam lebih dari 1 dekade. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk penambahan modal dan operasional perusahaan yang akan fokus pada pengembangan mitra UMKM di seluruh Indonesia. Mantap betul! Sayangnya, IPO Bukalapak ini tidak menggunakan sistem elektronik atau e-IPO, sehingga kita harus menggunakan mekanisme lama jika ingin membelinya. Berikut jadwal resminya. Namun sebelum buru-buru memborong sahamnya, mari kita lihat dulu bagaimana prospektus perusahaan ini. Sebab tak cuma bernama Bukalapak dengan kode BUKA, BUKA. Dengan menawarkan saham kepada publik, itu berarti terbukalah juga laporan keuangan Bukalapak yang bisa kita amati dengan teliti. Ini sangatlah penting untuk dicermati supaya kita tidak seperti membeli kucing dalam karung atau cuma sekedar ikut-ikutan. Untuk itu, kita perlu membaca prospektus awal Bukalapak sebagaimana dibagikan di laman resminya yang berisi 637 halaman. Buset, panjangnya sudah kayak novel Harry Potter. What? Tapi tenang, bagi kamu yang malas membacanya sendiri, saya akan membantu merangkum dan membacakannya untukmu. Dalam dokumen laporan keuangan Bukalapak tahun 2020, perusahaan ternyata masih rugi sebesar 1,3 triliun rupiah. Namun bila dibandingkan tahun sebelumnya, rugi itu masih lebih sedikit. Di tahun 2019, rugi Bukalapak lebih besar, mencapai 2,8 triliun rupiah. Sementara itu, di tahun 2018, Bukalapak juga mengalami kerugian, jumlahnya mencapai 2,2 triliun rupiah. Pada tahun 2020, Bukalapak sebenarnya memperoleh pendapatan sebesar 1,3 triliun rupiah. Namun sayang, beban yang dimiliki jauh lebih besar. Beban terbesar datang dari penjualan dan pemasaran dengan total 1,5 triliun rupiah. Beban terberat selanjutnya datang dari urusan umum dan administrasi sebesar 1,4 triliun rupiah. Kemudian beban pokok pendapatan sebesar 123 miliar rupiah dan beban lainnya sebesar 48 miliar rupiah. Beban-beban tersebut membuat Bukalapak mengalami rugi usaha sebesar 1,8 triliun rupiah. Lalu bagaimana dengan aset perusahaan?
Di akhir tahun 2020 lalu, Bukalapak mencatatkan aset sebesar 2,5 triliun rupiah, naik dari tahun 2019 yang hanya mencapai 2 triliun rupiah. Sementara itu, total liabilitas Bukalapak di tahun 2020 adalah sebesar 985 miliar rupiah. Secara garis besar, Bukalapak mengalami pertumbuhan dengan performa finansial yang terus meningkat, strategi bisnis yang semakin efektif, didukung oleh potensi pasar Indonesia yang besar. Dari 2018 hingga 2020, rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan atau Compound Annual Growth Rate (CAGR) pendapatan perseroan mencapai 115%. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kinerja Bukalapak selama 2021 di mana perusahaan online disebutkan tumbuh signifikan akibat pandemi? Di laporan keuangan Q1 2021, Bukalapak mencatatkan pendapatan 423,7 miliar rupiah, atau jika disetahunkan akan menjadi kurang lebih 1,69 triliun rupiah. Tentu angka tersebut belum dikurangi dengan beban-beban yang ada. Tapi dari sana, kita sudah dapat menghitung harga saham Bukalapak. Dengan jumlah saham beredar berada di angka 103,06 miliar lembar saham, maka revenue per share saham Bukalapak adalah 1,69 triliun rupiah dibagi 103,06 miliar lembar saham. Hasilnya adalah, coba tebak, 16 rupiah per lembar. So, jika harga book building IPO Buka berada di angka 750 hingga 850 rupiah, itu berarti price to sales ratio saham Bukalapak akan menjadi 45,6 hingga 51,7 kali, di mana rata-rata industri berada di angka 5 hingga 8 kali. Bayangkan sesuatu yang bernilai 16 perak dibanderol dengan harga 750 perak. Ini sih bukan cuma mahal, tapi muahal. Oke lah, kita anggap saja masuk akal. Masukin aja dulu. Mari kita lupakan angka barusan dan coba melihat prospeknya di masa depan. Coba bayangkan sejenak. Stop it. Get some help. Sudah. Sayangnya, Bukalapak tak sendirian. Di sebelah sana, ada Jumbo kawin silang Gojek Tokopedia, Goto, yang nampak jauh lebih menarik. Dua aplikasi yang tak cuma ada di HP saya, tapi juga saya gunakan hampir setiap waktu. Dan meski saya meyakini keduanya, Gojek dan Tokopedia juga masih mencatat kerugian, tapi jika berurusan dengan masa depan dan jika harus memilih, mungkin perusahaan inilah yang akan bersinar jauh di masa mendatang, bukan? Meski begitu, saya sendiri tidak tertarik untuk membeli, apalagi menyarankan kamu untuk membeli saham-saham dari perusahaan yang masih merugi. Sebab percayalah, jika saham-saham seperti itu tak cuma bikin deg-degan, tapi juga memupus harapan untuk mendapatkan dividen secara rutin. Nggak ada ceritanya kan perusahaan rugi bagi-bagi dividen. Tapi tentu saja keputusan berada di tangan masing-masing. So, bagaimana menurutmu dengan saham Bukalapak? Beli jangan. Well, daripada bingung, kabar baiknya ada ratusan perusahaan lain yang selalu untung, yang selalu rutin bagi dividen, yang price to sales rasionya masih berada di bawah industri alias lebih murah dari yang seharusnya, yang bisa kamu miliki hari ini juga. Dengan aplikasi Ajaib, kamu dapat melihat data valuasi dan performa perusahaan yang sangat komprehensif untuk melakukan analisa fundamental. Kamu dapat melihat EPS, PBV, RPS, hingga PE sebuah emiten, dilengkapi peringkat saham berdasarkan industri yang serupa. Ini membuat analisa menjadi lebih simpel. Dan jika kamu memiliki pendapat sendiri dan yakin banget, kamu juga dapat mengisi formulir daftar tunggu pemesanan saham PT Bukalapak.com Tbk atau Buka melalui Ajaib dengan mengunjungi link berikut. Ajaib adalah aplikasi untuk membeli saham yang sangat komplit dan mudah digunakan. Mulai investasi saham Anda sekarang dengan Ajaib. Download dan install aplikasinya. Gunakan kode unik Rianto untuk mendapatkan 1 koin Ajaib yang bisa ditukarkan dengan hadiah saham dari Ajaib. Saya, Rianto Astono.